Suara Tapian Channel kali ini mewawancarai satu tokoh muda yang juga penutua yang aktif melayani di berbagai organisasi, Dr. Sahat Hangoluan Marulitua Sinaga SH MKN yang disapa Sahat Sinaga. Pria kelahiran Kota Bandung, Jawa Barat 2 Oktober 1965, adalah anak sulung dari dua bersaudara. Bapaknya penatua SHS Sinaga almarhum dan ibunya B. Boru Sirait almarhum, suami dari Dr. Anda Rita Sitorus MSI. Dari pernikahannya Tuhan anugerahkan 3 anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Jejak pendidikan dari narasumber kita kali ini memulai pendidikan formal SD Negeri 1 Cimahi Kota Bandung, SMP di Negeri 1 Cimahi Kota Bandung, dan SMA Negeri 4 Kota Bandung. Lalu sarjana hukum ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Pariangan Bandung dan dilanjutkan S2 program spesialis notariat dan pertanahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007. Sedangkan doktor diraihnya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Pariangan Bandung tahun 2020. Dia juga dalam organisasi pemuda tercatat pernah aktif menjadi Ketua GMKI Kota Bandung dan Ketua Umum GAMKI Pusat, dan pernah juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera PDS. Di gereja dia aktif juga menjadi Majelis Pusat GKPI dan sekarang menjadi guru jemaat atau penatua di GKPI Perumnas 1 Kota Bekasi. Kali ini kami berbincang tentang Sahat Sinaga, tanggapannya, desas-desus, berita tentang BOT, Yayasan Kesehatan Rumah Sakit PG Cikini yang beberapa waktu lalu menjadi kontroversi. Demikian bincang-bincang kami. Selamat mendengarkan. Kami dari Suara Tapian Channel beberapa waktu lalu kan mengikuti konferensi pers tentang BOT yang juga jadi kontroversi di masyarakat, terutama Kristen. Kira-kira sebagai orang yang sudah lama berjejak di organisasi Kristen, abang dari GMKI, GAMKI, bahkan pernah menjadi sekjen dari partai, abang juga aktif sekarang di gereja. Bagaimana sebagai tokoh abang melihat apa yang harus dijelaskan PG agar ini jangan kontroversi jadi mulai liar ke depan ini? Baik, terima kasih Suara Tapian Channel atas pertanyaannya. Yang pertama saya izinkan untuk melihat ini dari perspektif hukum. Nah, kebetulan saya sehari-hari bergelut sebagai notaris dan akademisi hukum. Sebetulnya namanya Build, Operate, and Transfer, BOT atau bahasa Indonesianya bangun guna serah, itu dalam sejarahnya itu adalah kerjasama antara pemerintah yang memiliki tanah namun belum bisa dikembangkan dan menggandeng pihak swasta untuk membangun sarana yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya membangun perkantoran. Biasanya BOT atau bangun guna serah itu diperjanjikan dikelola oleh pihak swasta selama 30 tahun. Setelah 30 tahun
hak atas pengelolaan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya itu kembali dikelola oleh pemilik tanah. Dalam konteks Rumah Sakit PGI Cikini, saya melihat ada ketidakterbukaan, harus dipastikan, diketahui oleh masyarakat, teristimewa warga gereja, bahwa dalam perjanjian itu hak atas tanah tetap berada di tangan Yayasan Kesehatan Rumah Sakit PGI Cikini. Dengan kata lain, tidak ada peralihan hak atas tanah dari Yayasan Kesehatan Rumah Sakit PGI Cikini kepada PT swasta yang bekerja sama. Buka saja itu secara transparan supaya rakyat, supaya warga gereja punya keyakinan bahwa Rumah Sakit PGI Cikini itu hak atas tanahnya tidak beralih. Yang kedua juga harus dibuka secara transparan bahwa visi dan misi hadirnya Rumah Sakit PGI Cikini yang sudah berusia 100 tahun lebih tidak berubah dalam konteks kerjasama ini. Konsep melayani bukan untuk dilayani masih terus menjadi bagian daripada danyut hidup daripada Rumah Sakit PGI Cikini. Transparansi itu yang saya lihat kurang. Kekurangan transparan itu menimbulkan praduga-praduga, pertanyaan-pertanyaan yang secara wajar dalam abad komunikasi dan informasi yang begitu canggih sekarang bisa tersebar begitu cepat lewat media sosial. Oleh karena itu, bukalah selebar-lebarnya informasi kepada masyarakat. Untuk para tenaga kesehatan, para dokter yang bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini juga perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan. Adakah kepastian mereka tetap bisa bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini walaupun dalam rangka kerja sama BOT? Saya merasakan gejolak itu timbul karena belum ada kepastian, tidak ada pernyataan yang eksplisit bahwa dokter-dokter, tenaga kesehatan, pegawai-pegawai yang lain, tenaga administratif itu jauh dari tindakan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, saya yakin kalau ada kepastian, tentu mereka juga akan memahami, dan kalau itu diberikan penjelasan bahwa akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan, pastilah mempunyai dampak yang positif. Sekali lagi, keterbukaan tentang tidak beralihnya hak atas tanah itu menjadi penting untuk memastikan bahwa Rumah Sakit PGI Cikini tidak beralih kepada pihak swasta. Saya mengatakan reaksi-reaksi dari berbagai pihak itu bagian daripada rasa memiliki, rasa mencintai banyak orang terhadap Rumah Sakit PGI Cikini. Saya yakin bahwa Rumah Sakit PGI Cikini tidak hanya telah melayani orang Kristen saja, sudah melayani berbagai segmen. Seluruh warga bangsa Indonesia ini sudah banyak yang dilayani melalui kehadiran Rumah Sakit PGI Cikini. Bahkan teristimewa kalau yang mempunyai penyakit jantung atau penyakit ginjal khususnya. Karena beberapa tahun yang lalu ibu saya juga dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini karena dia ikut cuci darah dengan tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter yang sangat kompeten. Sumber daya ini sangat sayang kalau tidak dipelihara. Kira-kira kalau ada keterbukaan, semuanya akan berjalan
sebagaimana yang kita harapkan. Rumah sakit PGI Cikini tetap melayani masyarakat. Berarti BOT itu bisa dikerjasamakan, dilakukan gitu ya? BOT itu bisa dilakukan dengan parameter-parameter tadi, diberikan transparansi kepada publik dan ada kepastian tentang posisi-posisi tenaga kerja, tenaga kesehatan, dan yang paling penting visi dan misi daripada gereja dalam konteks pelayanan rumah sakit. Jadi BOT adalah salah satu mekanisme yang diciptakan dalam praktek-praktek hukum bisnis dalam rangka sinergi beberapa pihak guna mencari sebuah peningkatan kesejahteraan. Saya mungkin nggak memakai kata untung ya, karena ini rumah sakit, tapi kesejahteraan. Artinya rumah sakitnya makin bagus, para pasien dilayani lebih bagus, jadi semuanya sejahtera. BOT, bangun guna serah, adalah salah satu pilihan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas pelayanan rumah sakit PGI Cikini. Terima kasih. Rumah sakit memang tidak untuk bisnis atau mencari untung, tetapi tidak mungkin merugi. Selama ini PGI Cikini, rumah sakit PGI Cikini dianggap sudah sangat merugi dan fasilitasnya juga sangat tertinggal. Bagaimana pendapat Abang? Jadi kalau saya sebagai warga gereja bertanya dan bertanya terus, kerugian tentu bukan terjadi karena peristiwa-peristiwa kinerja 1-2 hari. Kalau benarlah kerugian itu mencapai nilai miliaran, berarti itu ada akumulasi yang berlanjut dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang panjang. Oleh karena itu saya mau menganalisa sedikit bagaimana peranan organ-organ yayasan sudah berfungsi. Bagaimana pembina sudah berfungsikah? Bagaimana pengurus sudah berfungsikah? Bagaimana pengawas sudah berfungsikah? Karena dalam satu bangunan yayasan itu tidak selamanya itu bisa dikendalikan oleh pengurus. Peranan pembina harus aktif. Peranan pengawas apalagi? Kerugian yang begitu besar, kerugian yang begitu terjadi dalam waktu yang lama. Pertanyaan saya, apa peranan pembina dan pengawas selama ini? Tentu pengurus juga harus mengarahkan, memberikan bantuan kepada direksi rumah sakit sebagai tim atau orang-orang yang mengelola. Itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab daripada organ yayasan itu sendiri. Saya malah menelisik ke arah sana. Kebetulan kan yayasan, fungsi-fungsi organ itu perlu kita lihat. Sudah bekerjakah organ-organ yayasan itu dalam rangka untuk menghindari, mengantisipasi tentang kerugian yang katanya terjadi, ya kan? Kalau tentang para dokternya masih banyak yang sangat ahli dalam bidangnya. Peralatan-peralatan juga banyak yang sudah maju. Nah, jadi bagaimana manajemen itu? Manajemen tentunya berkaitan dengan peranan organ yayasan bekerja sama dengan organ-organ pengelola di bawah direksi. Itu yang harus kita cermati dengan tidak hendak menyalahkan salah satu pihak. Tapi marilah kita terbuka di atas meja, menunjukkan secara terbuka sudahkah berperan organ-organ. Ya, ini mohon maaf karena kebetulan memang pengetahuan saya di bidang badan hukum,
Jadi komentar saya berkaitan dengan badan hukum yayasan. Terima kasih. Terima kasih Bang Sahat di Suara Tapian Channel sudah memberi jawaban. Terima kasih. Thank you.